A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat naik. Jawab salam kurang semangat diulangi sekali lagi. Ada budi, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Mungkin karena suara awak lembek lo salamnya maka dijawab dengan lembek pun. Jadilah awak pakai suara sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta al-basairina wishawatal riwayah. Nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang terhormat dan dimuliakan Bapak Ketua PKDP Soleh selaku tuan rumah pada malam ini beserta Kepala Pak RT dan Pak RW Kampung Melati. Selanjutnya yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kapolsek Kecamatan Pangkalan Kuras. Alhamdulillah sekarang beliau hadir bersama kita. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua PKDP Rengat beserta rombongan. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua DPC Air Monet beserta rombongan. Selanjutnya yang saya hormati Ketua DPC Ukui beserta rombongan. Yang saya hormati para guru-guru, alim ulama, cajak pandai, sarato bundukan dua, umumnya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih merasakan yang namanya nikmat, baik itu nikmat sehat, baik itu nikmat kesempatan, baik itu nikmat iman dan nikmat lainnya. Seandainya kita hitung nikmat Allah itu, lautan sebagai tinta, ranting-ranting sebagai pena, seluruh daunan yang ada di dunia ini sebagai bukunya, seluruh pasir-pasir di dunia ini juga ikut dihitung. Niscaya kata Allah, la tusuha, tidak akan sanggup kita menghitungnya. Allah berikan kita nikmat kesehatan. Alhamdulillah.
yang dihadiri pada kali ini bukan dari sore saja, tapi ada yang dari Ukui, ada dari Rengan, ada dari Air Molek. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Athaillah berkata di dalam kitabnya, At-tadbiru nisful ma'isyah, mengurus dunia ini separuh kehidupan. Mengurus dunia ini adalah separuh kehidupan. Berarti separuhnya lagi adalah ibadah. Alhamdulillah disibukkan kita semua siang untuk mengurus yang namanya dunia ini. At-tadbiru nisful ma'isyah. Alhamdulillah di waktu malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam at-tadbiru nisful ma'isyah lainnya, mengurus hal-hal yang setengah lagi, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah setiap putaran roda kendaraan kita, setiap gerakan tangan kita, setiap langkahan kaki kita akan dihitung menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya pertemuan kali ini akan menjadi saksi bahwasannya, wahai Allah, kami selalu berjamaah, wahai Allah, dan kita nanti akan sama-sama dipersaksikan oleh Allah. Andai satu orang saja dari kita yang masuk surga, ini mohon maaf ya, andai satu orang saja masuk surga, kalau seandainya satu orang nanti bersaksi ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, kenapa saya saja yang masuk surga? Kemana yang lain, wahai Allah? Kami banyak di dunia membuat majlis, wahai Allah. Dan nanti seketika Allah perintahkan malaikat untuk menjemput kita dan membawa kita kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Habibana Mustafa wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, akan Allah tambah pahalanya 10, akan Allah kurangi dosanya 10, dan akan Allah berikan derajat yang tinggi sebanyak 10. Mari sama-sama kita salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan Rasulullah dalam hati kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Rabbana, adkhilna jannatal ula ma'an nabiyyikal Mustafa. Amin ya Allah, taqabbal minna. Tunggu lagi Pak, ada sebagian orang yang itu tandanya, insyaallah kita
kita berdoa kepada Allah semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah, karena tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan di akhirat nanti melainkan pertolongan Rasulullah SAW. Ibu dan bapak yang saya hormati, pada kali ini kita mengambil tema memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa kali Bapak dan Ibu sudah mendengar kalimat Isra Mi'raj Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam setahun seluruh masjid, seluruh surah memperingati yang namanya Isra Mi'raj Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra, apa itu Isra? Isra itu adalah maknanya memperjalankan, bukan berjalan. Maknanya memperjalankan. Subhanalladzi asma, Maha suci Allah, asma yang telah memperjalankan. Allah yang memperjalankan, wahai ibu dan bapak. Lailan minal masjidil haram, memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah hingga Masjid Aqsa di Palestina. Dilanjutkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh, di atas langit ketujuh sampai di Sidratul Muntaha, sampai di Rafraful Mustawa Rahmah, dan sampai yang namanya Hadratul Qudusiyah. Di sanalah Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan yang singkat, tidak setengah malam, tidak satu hari, perjalanan yang sepanjang itu hanya ditempuh sepertiga malam. Sepertiga malam. Kalau kita meyakini dengan logika kita, tidak akan ketemu yang namanya Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, sampai di Hadratul Qudusiyah, kalau kita memakai logika. Makanya subhanallazi asma, Allah yang memperjalankan. Kalaulah Allah yang berkehendak, apapun pasti terjadi dengan kalimat kun fayakun. Kita ibaratkan seekor semut yang berkeinginan pergi ke Jakarta. Coba Pak, Ibu, seekor semut berniat bepergian ke Jakarta. Kalau kita olah secara akal pikiran kita, mungkin tidak Pak dan Ibu semut sore sampai di Jakarta? Dia ini tanda apa? Ibu, mungkinkah seekor semut berniat dari sore ke Jakarta? Mungkin tidak sampai dia. Mungkin sampai apa? Pak, apa? Mungkin tidak seekor semut sore sampai di Jakarta dalam waktu 1 jam. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Berjalan juga. Sampai dari Siko ke ujung Jogja saja dong. Iko ke Jakarta puluhan ribu kilometer, ribuan kilometer. Mungkin indah apa Ibu? Indah mungkin. Indah mau? Kalau semua itu berjalan, tidak mungkin. Kalau seandainya suami itu berkeinginan untuk pergi dari Soleh ke Jakarta, mau pergi,
beliau semut itu ngumpet apa namanya mandok di sekolah Minang Sulai kan. Nanti bahasa Indonesia mana ini je orang kawan. Semut tadi berkeinginan pergi dari Soleh ke Jakarta, menyelip atau mandok bahasa Wawan. Mandok di dalam koper orang nangkapai ke Jakarta. Orang tu Allah pasang tiket pesawat. Tiket pesawatnya tu barangkali jam 1. Sampai dah sama itu jam 2 di Jakarta. Alun. Orangnya baru siap-siap dulu. Alun itu. Alun sampai Allah dipasang tiket. Di bawah koper tadi berisi sampai ketek. Dibawa ke bandar, dinaikkan ke atas pesawat. Kalau pesawat itu tepat waktu berangkat, ya ibu. Yo tapi waktu pesawat kau berangkat. Kalau terlambat, yo ditinggalkan mana? Pak, kalau pesawat kau kalau lambat awak, yo ditinggalkan. Sampai orang yang membawa kopernya di ke pesawat, naik pesawat 1 jam sampai di Bandara Jakarta. Apa nama Bandara Jakarta? Soekarno-Hatta. Sampai dah jam 2 lah sampai. Kalau kita ibaratkan seperti itu. Begitu juga perjalanan Rasulullah yang ditempuh dengan perjalanan yang singkat. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu 3 kali lipat ibu. Banyak lipatnya dari situ ke Jakarta atau lipet-lipet itu cina. Ribuan kilometer. Allah naik lo ke langit dan ke tujuan sampai di Hadratul Qudusiyah. Sangat mungkin kalau Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah bisa dicerna itu Bapak dan Ibu bahwa Rasulullah sampai seperti malam karena Allah Ta'ala yang berkehendak. Dimulai dengan kalimat Subhanallazim. Jarang-jarang kalimat yang dimulai dengan Subhanallazim. Subhanallazim, Maha suci Allah. Allah bertahukan dirinya untuk mengkokohkan yang perjalanan yang panjang yang ditempuh dengan waktu singkat. Itu makna Isra. Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 sampai di Sidratil Muntaha, sampai di Rafrafil Mustawa Rahmah, sampai di namanya Hadratul Qudusiyah. Di sinalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah diperjalankan? Apa sahabat-sahabat diadukan yang namanya Isra Mi'raj? Ada penyebabnya ibu dan bapak. Penyebab pertama, Rasulullah di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Rasulullah kehilangan istri tercinta beliau, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah perempuan pertama yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, seandainya saya wafat nanti wahai Rasulullah, ambillah tulang benulangku dan jadikanlah tonggak Islam wahai Rasulullah. Yang kedua, pada waktu itu Rasulullah kehilangan paman yang sangat dicintainya. Kali yang ketiga, penyebab yang ketiga, pas Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, apa? Alah mulai malengah dari awak. Buat nak awak kau. Allah awak pakai jas ibu. Nak biasa ya awak pakai jas barang. Allah awak pakai lo sorban ibu. Cipu tipu di situ di lengangan no. Bah kurang agak jiwa awak lain. Lain macam ni. Macam ni lain. Kalau kecewa, lo boleh mau kecewa. Lah pakai jas gagah-gagah, lah pakai batu cincin. Tak pernah kau pakai batu cincin kau ibu dan bapak. Tanduk dia di mana ini? Kita lanjut. Lanjut. Lagi kuat ya. Baik. Kali yang ketiga, ditinggalkan Rasulullah oleh dua orang yang sangat dicintainya. Kali yang ketiga, untuk menghibur hati Rasulullah SAW, dilanjutkan dakwah kepada kampung yang namanya Taif. Apa nama kampungnya, Bu? Taif. Dengan penuh kasih sayang Rasulullah menuju perjalanan menuju kampung Taif. Tapi sampai di kampung Taif baru membuka gerbang, sudah disambut oleh Al-Ghujun membawa satu balok kain. 4 Al-Ghujun langsung menahan Rasulullah di pintu Taif. Ditunggu Rasulullah sampai Rasulullah dihadapkan, langsung dilakak ke kanan kaki dah. Yang sabarlah tidak melekat lo balik tambung Rasulullah kasabar suwa. Dari suwa Rasulullah dilakak lo balik tambung Rasulullah sabarlah tidak. Sampai Rasulullah waktu itu sudah disiapkan satu jebakan dan Rasulullah tak pulak ke dalamnya. Sampai yang gadan, yang ketek itu sudah menyiapkan kotoran unta untuk mengungkang Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Niati tadi apa? Niati menghibur diri, bisa bahagia, terobati hati kobalnya. Tapi nyata di kampung Taif diperlakukan seperti itu. Setelah Rasulullah dibawa keluar dari kampung Taif, berdarah-darah, pecah geraham Rasulullah SAW. Datang malaikat penjaga bukit ibu. Datang malaikat, apa kata malaikat? Wahai Rasulullah, seandainya kamu mau aku ambil bukit Taif ini, aku kubur Taif itu. Kata malaikat Jibril. Malaikat kondang kadang kalau dikembangkan sayur malaikat itu sampai timur ke barat dunia kode. Jadi tidak sesuatu yang mudah pakai gunung gadang. Wahai Rasulullah, nionda wahai Rasulullah, ambo angke gunung gadang, ambo tipu angka kampung Taif itu. Apa kata Rasulullah itu? Mulianya hati Rasulullah. Jangan wahai malaikat. Ditanya para sahabat, kenapa wahai Rasulullah engkau menampung darah engkau pas terluka tadi di kampung Taif? Apa kata Rasulullah? Seandainya satu tetes darahku tertumpah ke tanah, niscaya kampung Taif itu akan hilang selama-lamanya. Tapi pada suatu itu Rasulullah memilih, jangan wahai malaikat, biarkan, sesungguhnya akan terlahir umat-umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah di kampung Taif itu nanti. Maka terbukti sekarang ibu dan bapak, di kampung Taif itu semuanya 100%. Berapa? 100% penduduknya Islam. 100%
penduduknya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, apa penyebab Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan? Yaitu menjemput salat yang 5 waktu sehari dan sama. Lagi sembahyang awak, lagi sembahyang awak ibu lagi sembahyang di sembayangan Allah. Alhamdulillah, berarti masih fokus. Kalau Allah juga kecilnya berarti tidak fokus dengan Allah, tambah banget. Allah di sembayangan ibu dan bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kelima, penyebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan adalah menjemput gelar Habibullah. Gelar Habibullah. Waktu itu tunggu dulu ibu. Jam jatah ngomong, lupa mau nanya jatah ngomong tadi. Bapak jam barat, jam 3 jadi yuk mana lah dong. Jam 3 nak kuliah makua, indak kuliah mau cuy. Mulai kalau mau yang talon. Kalau ibu paso yo, ambo lagi ya. Sampai sudahnya jam berapa kita sudah? Jam berapa kita sudah? Jam 12. Oke, insyaallah kita lanjutkan pengajian Isra Mi'raj Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini aku membaca kitab namanya Durratun Nasuhin, sebagai ciri khas anak pesantren. Ibu dan bapak lihat 2 anaknya di pesantren, lihat 2 anaknya dan di pesantren. Kalau ada rugi kadang ibu, di antara kerugian dari dunia kau, kerugian ibu adalah tidak memasukkan anak ke pesantren. Kenapa ibu dan bapak? Anakku dilahirkan ibu dan bapak gunanya untuk membantu awak dari duniaku. Maaf cakap ibu dan bapak, gurumu sudah umur 60 tahun. Apa kata beliau? Wahai Allah, kalau seandainya seorang anak ambu nanti terlahir dalam keadaan tidak soleh, nggak usahlah ambo punya anak. Itu kata guru. Nggak usahlah ambo punya anak ya Allah. Kalau seandainya anak ambo itu kayak tidak soleh jinnya, nggak usah ambo agih anak. Nggak usah agih ambo anak kata. Dicek ke dokter, sehat. Dicek ke dokter sehat, umur sudah 60 tahun. Nggak ada kendala apapun. Tapi yang atas dasar doa tadi, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar merasa rugi anak dan ibu kalau dan ibu kalau ada memasukkan anak ke pesantren. Lain apa mau agih rasa rugi itu bisa jadi. Lain mau ibu dan apa dirugian, lain mau dirugian, dah mau dah. Yang mau diuntungan, masa ini kamu jawab. Selebihnya tak kaman. Iza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasa. Apabila meninggal anak cucu Adam, meninggal seorang insan, inqata'a amaluhu illa min salasa. Terputus seluruh amalannya. Amalan salat putus, zakat tak putus, seluruh amalannya putus. Tidak ada dinilai oleh Allah dia pahaloi. Salulahnya Allah dia pahaloi. Tidak ada kadang dapat pahala adalah kecuali 3 perkara ibu dan bapak.
Pertama adalah sedekahun jariyatun, sedekah jariyah, sedekah yang selalu mengalir kemanfaatannya kepada orang banyak. Contoh seperti membangun masjid yang nantinya akan dipakai untuk sholat, seperti membangun pesantren yang nanti akan dipakai untuk menuntut ilmu buat para santri. Itu merupakan sedekah jariyah. Sampai kapanpun pesantren itu berdiri, sampai kapanpun pesantren itu berdiri, pesantren itu dipakai mencetak generasi-generasi bangsa, maka nantinya orang yang ikut di dalam sedekah, membangun pesantren, membangun surau, membangun masjid, akan dapat pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal. Walaupun orang sudah meninggal, tetap mengalir pahalanya. Andaikan satu orang itu dihitung satu pahala oleh Allah Ta'ala, satu pahala setiap harinya ada sekitaran 200 orang ke masjid, 200 pahala dalam sehari. 200 dikali sholat 5 waktu 5 kali, 200 kali 5 1000 kita sudah meninggal, kita sudah tidak ada lagi di dunia. Tapi yang namanya pahalanya tetap mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, eko yang sangat dirugikan kalau seandainya ibu dan bapak tidak melakukan yang ketiga, yaitu doa anak yang soleh. Pernah suatu cerita ibu dan bapak, seorang orang tua diazab di dalam kubur. Sedang diazab keduanya di dalam kubur. Tak tahu-tahu datang perintah dari Allah Ta'ala, hentikan azab itu wahai malaikat. Allah itu cukup. Bertanya Allah malaikat Allah Ta'ala, Pak aku kodeku ya Allah, orang tuaku durhaka ya Allah, orang tuaku tidak sembahyang, orang tuaku tidak berzakat, tidak menjalankan perintah Kau ya Allah, Pak aku dihentikan azabku. Apa jawaban Allah? Seorang anaknya sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cukup bayangkan ibu dan bapak, seorang anak membaca Bismillahirrahmanirrahim saja dia di dunia tahanti azab orang tuanya di dalam kubur. Apalagi seorang anak menghafal satu Al-Quran, mempelajari semua kitab. Bahkan satu orang anak mempunyai ribuan murid nantinya, berapa pahala nak dapat nyawa ibu dan bapak. Lain banyak gaswen, banyak. Kalau di guru bambu namanya rekening tanpa batas, gaji pensiunan namanya. Kalau bahasa kita gaji pensiunan, tetap masuk walaupun awak tidak bakal jualan. Jadi gaji pensiunan di alam kubur adalah yaitu yang tiga. Pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang saleh. Pernah suatu cerita lagi dihikayahkan, seorang anak menangis di dalam surga. Seseorang menangis di dalam surga. Bertanya Allah Ta'ala kepada anak itu, wahai penghuni surga, kenapa engkau menangis? Apakah kurang kenikmatan surga ini? Kalau kurang minta tambah, saya kasih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawablah oleh anak tadi dalam keadaan menangis kepada Allah, mengucapkan, wahai Allah, wahai Tuhanku, kenapa orang tuaku gak ada di dalam surga? Wahai Allah, aku tidak akan menikmati yang namanya surga kalau orang tua belum masuk ke dalam surga, wahai Allah. Langsung seketika dipanggilkan malaikat, wahai malaikat, jemput orang tuanya di dalam neraka. Seketika seorang anak menjemput orang tuanya di neraka, langsung padam di neraka itu. Bayangkan ibu, seorang anak menjemput anaknya ke neraka, padam di neraka itu dia anaknya.
Dibawa orang tuanya dalam keadaan kotor, dalam keadaan api dibakar, dibawa dimandikan, namanya Talaku Al-Kausar. Dimandikan beliau orang tua itu, dilakaikan baju raja, diciptakan satu istana, ditempatkan di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untung punya anak saya, lebih untung punya anak. Kalau lain terasa, untung punya anak tambah jalan. Yuk kamu nambah jalan ibu dan bapak. Satu orang saja bisa menyampaikan satu orang tua karena seluruh banyak. Apalagi dua balik nanya kan?